sampai 1,78%, tapi belum bisa menangani outlier atau missing value secara explicit beresiko saat harga melonjak. Kemudian ada juga nih yang implementasi ARIMA, menggunakan model ARIMA, harga bawang merah di Kabupaten Brebes menghasilkan MAPE 5,72% menunjukkan keterbatasan dalam menangkap pola linear. Jadi gap penelitiannya itu model yang di sini jarang digunakan di Indonesia, terutama bagian pangan. Dan salah satunya di sini termasuk superior untuk prediksi time series. Kemudian metode penelitiannya, pendekatannya kuantitatif, desainnya eksperimental, subjek penelitiannya harga harian bawang merah di Jawa Tengah, teknik pengumpulan datanya dengan web scraping di Bank Indonesia, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Analisis datanya, analisis EDA, performa model, dan analisis perbandingan dengan model lain. Kemudian ini alur penelitiannya dari persiapan awal, dari literatur, pengumpulan datanya, analisis data atau EDA, kemudian cleaning data, pembagian data, normalisasi data, sliding window, pelatihan model, evaluasi model. Kalau hasilnya kurang baik, harus disesuaikan lagi parameternya, latih model lagi. Kalau hasilnya udah cukup lumayan, maka ya prediksi data, analisis hasil, dan kesimpulan. Kemudian ini saya udah mengerjakan sedikit untuk di bagian EDA-nya, di bagian hasil yang diharapkan. EDA-nya di sini jumlah datanya yang ditemukan dari 1 Desember 2017 sampai 1 Desember 2025. Datanya 2087 hari dengan rata-rata mediannya 36.000 dan seterusnya. Nah, di sini ada perkembangan harga bawang merah Jawa Tengah 2017 sampai 2025. Terjadi fluktuasi. Kemudian di sini ada saya tampilkan juga untuk preprocessingnya, karena di sini datanya itu kurang lengkap. Datanya itu ada sekitar missing value sekitar 17. Kemudian setelah diimputasi datanya udah dimasuki dengan metode LOCF. Kemudian di sini juga ada normalisasi min-max-nya pada data training. Hasilnya seperti ini, harga asli 20.000, jadi 0 sampai 1, sini 0,15. Kemudian hasil yang diharapkan, pencapaian tujuan penelitian, 1. Mengimplementasikan model NHITS untuk prediksi harga bawang merah, mengidentifikasi pola dan karakteristik harga bawang merah, dan mengevaluasi akurasi prediksi model. Kemudian secara implikasi agar bisa diharapkan dapat mengaplikasikan dalam akademis, praktis bagi pemerintah, bermanfaat bagi pemerintah dan bagi petani serta pedagang. Aplikasi yang bisa diharapkan, dashboard prediksi harga, modul pembelajaran, dan dasar sistem early warning. Kurang lebih itu aja yang bisa saya tampilkan. Untuk Pak Sahabat bisa bisa Pak Bosma ya, saya tampilkan dulu hal pertamanya. siap Pak. Ya, sekali lagi zaman tahap sempro ya. Pada hari ini bimbingnya Pak Alwi Karya ya, prediksi harga komoditas bawang merah menggunakan model NHITS di Jawa Tengah. Tadi kamu ada apa namanya? Coba di slide berikutnya, tadi kan ada 4 hal ya? Yang mana Pak? Yang 4 juga. Oh, 4 atau 5 ya? Jadi dulu. Oh, yang nomor 3 kan sudah ada juga ya estimasi harga bawang merah di Jawa Timur ya. Iya Pak. Menggunakan wilayah Persiapan. Berarti beda dengan yang kamu pakai ya. Kamu pakai tadi ini NHITS Pak. Jadi kalau NHITS ya. iya. Ya. Nah, pertama, kenapa sih kamu menggunakan NHITS ya? Dibandingkan dengan yang lain. Selain NHITS apa ya yang kamu ketahui ya? Sebetulnya kalau NHITS itu perkembangannya dari NHITS Pak. Time series, untuk jatuhnya untuk time series. Oh, tetap. Iya, kalau
prediksi nggak fokus ke time series ya, sedangkan kalau yang di sini fokus ke time series ya Pak. Time sharing. Kamu tahu Arima time tuh juga ya? Oh iya Pak, harimau model machine learning. Oke, baik. Tadi kamu bisa jawab karena dia lebih fokus ke time series ya. Oke, kemudian, nah bedanya dengan yang tadi nomor itu yang di Jawa Timur dengan yang punya kamu selain lokasi ya. Yang di nomor 3 Pak. Kan tadi di Jawa Timur tuh Oh, tadi menggunakan apa tadi, bukan MITS ya, MHITS ya, pakai apa dia? oh dia MLP Pak yang di sini nomor 3 itu. Ngerti. Yang dia MLP. Bedanya apa selain lokasi, selain apa namanya algoritmanya dengan yang kamu bikin, bedanya apa? Halo, Halo Pak. bedanya apa pas dengan yang nomor 3 tadi, dengan peneliti yang nomor 3 siapa Pradana ya? Pradana et al Pak tahun 2023. Bedanya apa dengan yang kamu mau bikin sekarang? Oh mungkin kalau hasil yang diharapkan harusnya itu lebih tinggi Pak, berdasarkan yang dari penelitian terdahulu itu harusnya dari model yang di sini karena sesuai itu dia lebih tinggi daripada model NLP. Oke. Kemudian apa namanya berikutnya, kemudian ada nggak sih model apa yang menjadi pembanding kamu selain NH, atau kamu mau cobanya NH aja? Kalau dalam penelitian ini yang saja Pak, cuma saya bandingkan juga mungkin by jurnal aja sih Pak, yang Arima itu. Arima ada ya? LSTM ada yang jurnal sebelumnya? Dia ada penelitian terdahulu aja Pak, tapi nggak saya tampilkan nanti kalau misalkan di hasilnya itu yang diharapkan. Oke. Kemudian ini kan kamu nanti akan melakukan penelitian ini ya. Kemudian hasilnya nanti ini bagaimana sih hasil ini bisa digunakan oleh pemerintah? Karena yang pakai pasti pemerintah ya, atau petani langsung? Bisa pemerintah juga bisa, petani mungkin agak sulit sih Pak, cuma harusnya bisa juga berdampak karena kan prediksinya dia bisa membantu gitu, jadi mengatur pasokan dari bawang merah itu. Maka melihat tujuan. Iya, ini sih bagusnya kalau bisa digunakan oleh pemerintah ya, jadi bisa digunakan untuk perencanaan apa, misalnya untuk perencanaan operasi pasar atau mungkin distribusi stok gitu kan, karena biasanya harga-harga ini naik turun kan biasanya tergantung dari distribusi stok ya kan. Iya Pak. Jadi alangkah baiknya nanti hasilnya ini bisa digunakan oleh pemerintah ya. Oke, kemudian judulnya kan kamu tadi prediksi harga komoditas bawang merah menggunakan model NH di Jawa Tengah ya. Iya Pak, khususnya Jawa Tengah. Prediksi itu apa sih? Prediksi itu maksudnya itu misalkan dari model ini ya, dari data
harga tersebut kita prediksikan berapa hari ke depan, misalkan 7 hari atau 1 hari atau 30 hari Pak. Atau harian berarti ya? Iya, kalau data yang di sini data harian. Ini apa namanya? Ini usulan saya aja ya. Boleh nggak kalau sebenarnya diperbaiki, misalnya tadi kan kamu bilang prediksi ya, misalnya peramalan harga harian bawang merah di Jawa Tengah ya. Biar kan kalau kamu kan sih menggunakan model, oh iya benar, menggunakan model NHITS ya. Jadi depannya aja ganti peramalan gitu ya. Iya. Itu saran saya sih, nanti didiskusikan lagi dengan ahli ya. Jadi peramalan harga harian kan itu harga harian kan ya, bukan. Kalau kamu kan judulnya prediksi harganya untuk apa nih, per hari, per minggu atau per bulan gitu ya. Oh iya Pak. Peramalan harga harian kan jelas per hari berarti ya. Kemudian di Jawa Tengah ya, baru di Jawa Tengahnya di depan, baru menggunakan model NHITS atau Narrow Hierarchical Interpolation for Time Series ya, gitu ya. Baik Pak. Oke, baik, sekali lagi selamat buat Posma, sukses. Tolong ditutup presentasinya, silakan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mas Osman. Mas Osman, ini revisinya waktu isi atau mahasiswanya isi Pak? Nanti mahasiswanya aja ngisi. Mas Osman, coba saya lihat ada link atau revisi ya. Dan nanti ini ya, tadi berdasarkan poin-poin yang bisa Oke Pak. kalau Yang Posma tadi yang saya minta revisi untuk di judulnya ya Posma ya, tolong dimasukkan ya. Baik Pak. Sama kayak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin apakah sudah terdengar dan sudah muncul share screen? Oke, sebentar, ada sebentar ya, saya perlu waktu sebentar ya. Iya, baik Pak. Mereka pada ini semua deh, data semua deh. Biarin aja kita aplikatif makanya Nggak bagus ya. malah gue mobil Kamu pengen apa tadi Oke, baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebagai Bapak Salter Rudiarto dan sebagai Pak Salter Rudiarto sebagai dosen penguji, dan selamat siang juga kepada Ibu Siti Maesaro sebagai dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Araka Zamzami dengan NIM 415220101. Kali ini di siang hari ini saya akan membahas Elephant Project Seminar Proposal yang berjudul Analisis Perbandingan Sentimen Publik terhadap Sri Mulyani dan Purbaya sebagai Menteri Keuangan pada Platform X menggunakan model infografis. Jadi latar belakangnya, yang pertama, perkembangan media sosial saat ini telah mengubah cara masyarakat menyampaikan opini terhadap isu-isu publik, termasuk
termasuk kebijakan dan pejabat pemerintah. Salah satu platform yang paling aktif adalah X atau dulu disebut Twitter, karena pada platform X ini dia memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara langsung dan real time. Lalu pada tahun 2025 terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sudaryo. Pergantian ini menimbulkan berbagai reaksi beragam masyarakat, mengingat kedua tokoh memiliki latar belakang dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Hal ini tercermin dari beragam opini dan sentimen yang muncul di media sosial, khususnya pada Twitter. Bahasa yang digunakan pada Twitter itu cenderung tidak normal, banyak singkatan, bahasa gaul, emoticon, dan tagar, sehingga kalau misalnya kita menggunakan metode analisis tradisional itu bakalan kurang efektif. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan model Indo-Bertweet, yaitu model pemrosesan bahasa alami yang dikembangkan khusus dari data Twitter Indonesia. Model ini tuh model Indo-Bertweet ini baru diciptakan pada tahun 2021, jadi termasuk model yang baru. Lalu dengan adanya pergantian Menteri Keuangan dan dukungan model NLP yang sesuai, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis serta membandingkan sentimen publik terhadap Sri Mulyani dan Purbaya. Selain memberikan gambaran persepsi masyarakat, penelitian ini juga berkontribusi dalam penerapan Indo-Bertweet untuk analisis sentimen ekonomi di bahasa Indonesia. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana distribusi sentimen publik terhadap Sri Mulyani selama masa jabatannya berdasarkan unggahan pengguna pada platform X. Yang kedua, bagaimana distribusi sentimen publik terhadap Purbaya Yudi Sudaryo sejak ditunjuk menjadi Menteri Keuangan berdasarkan unggahan pengguna platform X. Lalu yang ketiga, apa saja istilah, kata kunci, atau topik utama yang sering muncul dalam percakapan publik mengenai Sri Mulyani dan Purbaya di platform X. Lalu yang terakhir ada sejauh mana Indo-Bertweet mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sentimen publik secara akurat pada data berbahasa Indonesia yang bersifat informal dan dinamis. Dari rumusan masalah tersebut, saya juga membuat tujuan penelitian. Yang pertama ini ada menganalisis distribusi sentimen publik terhadap Sri Mulyani dan Purbaya di platform X. Lalu yang kedua, mengidentifikasi perubahan dan perbedaan sentimen publik sebelum dan setelah pergantian Menteri Keuangan. Yang ketiga, menemukan kata kunci dan topik utama yang menjadi sorotan masyarakat dalam percakapan publik. Lalu yang terakhir, mengevaluasi kinerja model Indo-Bertweet dalam klasifikasi sentimen pada teks media sosial berbahasa Indonesia. Di sini subjek penelitian ada dua, yaitu Purbaya dan Sri Mulyani. Subjek penelitian ini juga berupa opini publik yang diekspresikan melalui cuitan pengguna platform X atau Twitter. Lalu teks cuitan ini diambil sebagai unit data mentah yang nantinya akan diproses, lalu akan dianalisis dan terakhir akan memunculkan suatu pandangan atau insight kita terhadap opini masyarakat yang ada khususnya pada platform X atau Twitter. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis komputasional berbasis NLP atau Natural Language Processing. Yang kedua, fokus penelitian ini adalah pengukuran dan perbandingan sentimen publik terhadap Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudi Sudaryo di platform X. Lalu yang ketiga, data teks dalam jumlah besar dikonversi menjadi label sentimen numerik, yaitu ada positif, netral, dan negatif. Selanjutnya di sini ada tahapan penelitian. Pertama, kita masuk ke perencanaan penelitian. Di perencanaan penelitian ini, saya menetapkan 3 fokus utama, yaitu ada penetapan fokus studi, lalu yang kedua penentuan tokoh yang dianalisis, lalu yang ketiga penentuan kata kunci pencarian. Selanjutnya saya melakukan pengumpulan data, setelah itu melakukan pengolahan data atau pre-processing yang dimana mencakup 2 hal, yaitu ada cleaning dan labeling. Labeling ini dilakukan secara manual dengan menggunakan script Python yang berbentuk output berupa GUI atau Graphic User Interface. Lalu selanjutnya kita memasuki pembagian data atau split data. Data ini dibagi menjadi 2, yaitu ada data latih atau
uji atau testing data. Data latih dan data uji ini perbandingannya 80/20. 80 untuk data latih dan 20% itu untuk data uji. Lalu kita memasuki model training. Di sini ada 4 hal utama yang dilakukan pada saat model training, yaitu yang pertama itu IndoLM atau Indo-Graduate Based on Case. Ini data yang mentah yang sebelumnya ada karakter seperti kapital, lalu ada huruf miring atau ada bentuk apapun itu. Pada based on case ini, semua data mentah itu diproses menjadi lower casing atau menjadi huruf kecil semua. Lalu masuk kita menggunakan tokenizer dari Indo-Graduate yang sudah atau tokenisasi yang sudah disediakan oleh model Indo-Graduate. Setelah itu saya juga menggunakan pembobotan kelas atau class weights, dan yang terakhir ini baru model atau data di-train. Selanjutnya prosesnya akan memasuki evaluasi data. Untuk evaluasi data sendiri terdiri dari 4 hasil, yaitu ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu yang terakhir ada memasuki analisis hasil, dan hasil akhirnya itu berupa yang sudah saya sebutkan di part sebelumnya. Selanjutnya kita memasuki teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ini melalui web scraping pada platform X atau Twitter menggunakan alat Tweet Harvest. Tweet Harvest ini merupakan programming yang base-nya itu dari Node.js. Lalu pengambilan data ini dilakukan berdasarkan 2 kata kunci, yaitu Sri Mulyani dan Purbaya, dengan rentang waktu 1 Januari 2025 sampai 1 November 2025. Selanjutnya, scraping menggunakan search query dengan parameter since, until, dan language ID untuk memperoleh cuitan berbahasa Indonesia. Lalu yang keempat, proses dijalankan secara otomatis menggunakan script Python. Lalu yang kelima, rentang waktu dibagi menjadi interval bulanan untuk mengatasi kendala teknis seperti red limit. Jadi ini kan proses rentang waktunya itu dari 1 Januari sampai 1 November. Jadi setiap data yang diambil akan dibagi, hasilnya itu akan dibagi menjadi per bulan. Jadi 1 Januari sampai 31 Januari. Selanjutnya data selanjutnya berarti dimulai dari bulan Februari sampai akhir. Lalu hasil scraping itu berupa file CSV atau berisi teks cuitan dan metadata pendukung. Selanjutnya seluruh data digabung, dibersihkan dari duplikasi dan diberikan berdasarkan waktu sebelum tahap pre-processing. Nah, ini merupakan contoh data mentah yang sudah diambil dari Twitter melalui web scraping menggunakan alat Tweet Harvest. Jadi di sini ada created ad atau kapan data Twitter itu diunggah oleh user. Terus di sini ada full textnya seperti apa. Di sini juga ada ID dari user tersebut. Selanjutnya kita memasuki analisis data. Pertama itu processing text dan labeling atau pembersihan cuitan. Di pembersihan cuitan ini kita menghapus URL, tanda baca, emoticon, dan duplikasi tweet. Serta labelingnya ini dilakukan secara manual menggunakan script Python dengan output graphic user interface. Lalu yang kedua, pembagian data latih atau training data dan data uji atau testing data. Yang ketiga, melakukan lower casing menggunakan Indo-Graduate Based on Case. Lalu yang keempat, tokenisasi menggunakan tokenizer Indo-Graduate untuk mengubah teks menjadi token yang sesuai dengan arsitektur transformer serta melakukan pembuatan kelas atau class weight. Yang kelima, pelatihan model Indo-Graduate dengan menggunakan supervised learning untuk klasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral. Lalu yang keenam, evaluasi model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketujuh, analisis hasil meliputi distribusi sentimen, lalu ada visualisasi tren opini publik, dan identifikasi kata atau kunci topik utama yang sering muncul. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan.
Jadi yang pertama itu menghasilkan distribusi sentimen publik terhadap Sri Mulyani selama masa jabatan hingga menjelang pergantian Menteri Keuangan. Lalu yang kedua, menghasilkan analisis sentimen publik terhadap Purbaya Yudi Sadewa pada periode kepemimpinannya. Lalu yang ketiga, menyediakan perbandingan sentimen publik antara kedua tokoh dalam 2 periode kepemimpinan yang berbeda. Yang keempat, mengidentifikasi kata kunci dan topik dominan yang membentuk sentimen positif, negatif, dan netral. Serta yang terakhir ini membuktikan kinerja dan akurasi model Indo-Bertweet dalam analisis sentimen teks media sosial berbahasa Indonesia. Mungkin itu saja paparan seminar proposal dari saya. Silakan untuk dosen penguji yaitu Pak Sabar, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, sebelumnya selamat buat Ria Kang Sami ya. Iya. Sidang Sempro, kamu kan capstone ya? Iya betul Pak. Berkelompok atau mandiri? Mandiri Pak. Oh, nggak berkelompok ya. Kemudiannya nanti siapa Bunga ya? Iya betul. Oke, yang pertama saya mau nanya, kamu pakai Twitter kan ya? Data Twitter ya? Iya. Nah itu bagaimana sih kamu memastikan data Twitter yang digunakan tuh apa sih, data itu bisa merepresentasikan ini opini publik atau ini bukan aktivitas buffer atau bot gitu? Ini mana yang opini publik, mana yang buzzer? Untuk itu saya masukinnya ke dalam labeling manual Pak. Jadi saya itu nge-labeling kurang lebih ada 2.500 data. Jadi di situ kalau misalnya kan ada positif, netral, dan negatif. Yang saya lihat untuk seperti yang buzzer itu akan saya masukin ke opini sebagai yang netral. Yang kayak seperti buzzer atau informasi-informasi berita itu saya masukin ke netral. Lalu opini yang memang original dari user saya masukin ke positif atau negatif. Jadi berarti ada caranya untuk membedakan ya? Iya betul. Kemudian, nah kamu kan sini memilih Indo-Bertweet ya? Iya betul. Kenapa kamu nggak pakai model lain misalnya Indo-Bert atau metode klasik yang lain? Iya, jadi saya pilih Indo-Bertweet karena data yang saya ambil kan dari Twitter. Kebetulan Indo-Bertweet ini emang dia pre-train modelnya itu khusus data-data Twitter yang berbahasa Indonesia. Beda dengan model seperti Indo-Bert yang biasa. Kalau Indo-Bert yang biasa itu dia data yang diambil secara general, jadi nggak mencakup pada data Twitter saja. Nah, kalau di Twitter itu bahasa informal atau formal ya menurut kamu ya? Lebih banyak informal sih Pak. Dia kayak banyak kayak misalnya ada singkatan-singkatan, tentunya ya benar-benar bahasa informal yang di luar dari bahasa Indonesia yang formal. Susah kalau misalnya saya menggunakan klasifikasi dengan yang tradisional. Nah, terus kamu membedakannya kata-kata yang disingkat di mana? Karena kan namanya singkatan kan beda-beda tiap orang ya. Misalnya misalnya BGT, maksudnya banget ya. Kalau saya nyingkatnya banget itu BGT. Ada orang yang nyingkatnya BGT. Ya, dan mungkin nyingkatnya yang lainnya. Bukan banget apa ya? Sangat misalnya SGT, ada yang menyingkat SMGT, itu membedakannya gimana? Itu maksudnya sama aja kan? Iya, berarti itu termasuk ke proses yang labeling saya sih. Oh, di labeling. Iya betul. Jadi labeling manual sih. Sama tanya lagi, proses pelabelannya gimana? Saya pakai, jadi saya bikin script gitu dari Python, dia berbentuk GUI yang menghasilkan output GUI, terus saya masukin file yang udah di proses sebelumnya saya masukin, terus jadi ada di situ ada 3 tombol, ada positif, netral, dan negatif. Lalu di situ juga muncul nanti output dari data Twitternya itu seperti apa. Jadi di labelin dulu ya, labelin apa tadi? Iya betul Pak. Positif, netral atau negatif gitu ya? Iya betul.
belum? Iya. Oke. Enggak 10 menit. Kemudian 3 menit. apa sih kontribusi ilmiah kamu dari penelitian ini? Jadi nanti penelitian ini itu bisa digunakan oleh pemerintah sebagai dashboard atau ibaratnya insight lah. Jadi pemerintah ini mendapatkan insight langsung terhadap opini masyarakat gitu, khususnya yang ada di Twitter. Misal kayak yang kan pergantian menteri ini, oh jadi pemerintah bisa Iya. Kita. Iya, use your network. masyarakat cenderung juga. lagi you are offline Cok. Gue nggak mau HP. You are offline. Ngomongin, beli ntar. Itu dah. Mati Cok. Mati. Minta kekuatan coy. You are back online. Itu mereka belum Sama aja kalian. Mau cabut lagi. Dia mau kota berapa? Nggak tahu lagi. Beli nat, Gua ada sih di atas tapi beli ntar gue bayar. nih. Udah. Beli banyak kan ntar gue bayar dah. Berapa? Masih satu lagi kan kita? Lagi itu. Bisa lagi. Beli lagi sebenarnya. Itu 11.000. Ini juga. Cukup gak? Jangan. Kenapa? Ini dia. Berapa itu? 30. biar nggak terlalu Connecting lagi Cok. Gua apa punya gua? Apa tuh? Meja. soalnya kalau saya kamu menyebutkan nama sih ya, atau saran saya yang kedua ya, judulnya ya, analisa sentimen, Sakit banget. analisa sentimen publik terhadap transisi kepemimpinan Menteri Keuangan Indonesia. Nah, Password gua apa, Cak? analisa Bisa icul, L2. publik terhadap transisi Tapi sobat tapi udah bisa, Menteri Keuangan Indonesia. Serius ya? Iya. Teks menggunakan input Udah bisa kan coba nih. Coba tanya. ya. Udah beli. Ya udah. Tapi ini masih kayak gini tuh. Masih enggak dengar suaranya. Ya, Bisa lagi. yang kamu juga kan di atas nggak nyebutin tahun kan, tapi Ini coba tahu ya. iya langsung dibutuhin. Jaga-jaga dah, siap-siap. boleh juga sih untuk Ica-icul ya. Iya. tambahkan tahunnya dia kan. Ini Ikutin semua. transisi kepemimpinan tahun berapa nih? Benar. Iya. Tapi kan orang yang tahu transisi Menteri Keuangan berapa tahun tuh belum, baru diganti sekarang kan, belum berapa tahun ya? 15 tahun ya? Iya, dia sebelumnya ini koma. Makanya jadi orang, oh ini berarti dari sisa apa? Nah, 30 mahasiswa doang kan ya? Iya. Apanya? Yang belum dicari database. Oke. Oh iya. 30 kan sama berapa gitu? Oke, cukup. Dapatnya dari Berapa? sistem data. Kelihatan nanti di lomba Iya itu revisinya dapat kamu dari isi mana dulu ya. kan? Revisnya Biro. dari judul sama yang tadi BSP. itu apa namanya? Beli dormi dong. Karena biasanya coba. Bagaimana cara Dormi kan berarti Belum mereka. Oh satu lagi. Kamu kan nanti ada data latih, ada data uji ya.
Iya betul. Nah, itu bedanya apa? Jadi kalau data latih itu ya data itu sebagai data yang akan nantinya dilatih. Terus kalau data uji itu pure data uji. Jadi data uji ini nantinya akan sebagai yang evaluasi hasil dari akurasi, precision, advance score, recall gitu. Itu diambil dari data uji. Oke, terus kamu tadi perbandingannya 80-20 ya? Iya. Nah, coba ya lagi. Data latih sama dengan data uji nggak? Datanya? Beda. Beda. Iya beda. Jadi data latih itu beda dengan data uji ya? Datanya ya? Beda. Iya datanya beda. Kalau data uji kan berarti data testing ya? Iya betul. Kalau data latih, data apa? Your connection is unstable. Jadi data Pakai punya testing gua dah. itu kan untuk mengajarkan model ya. Iya. Data uji itu mengukur kemampuan model saja. Oke, sukses. Ariaka, selamat harus Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Rugianto sebagai dosen dalam uji saya. Terima kasih kepada rekan-rekan. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian seminar proposal pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, you can do it. You can do it. Ada ya. Yang kami cek penelitian isi start main bersama. Oke, sekarang bahas rekor. Oh, Sebentar ya, siapa? Rival ya? Iya, baik, Pak. Siapin dulu. emang lo ada kayak tulisan capstone projectnya? Udah lagi tambahin lah. Gak ada. Gak ada. Gak usah lah ya. Ya udah deh. Gak usah. Tambahin ini. Rivaldi, silakan mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Siti Maisarah selaku dosen pembimbing dan Bapak Sabar Rudianto selaku dosen penguji. Perkenalkan saya perkenalkan pemaparan capstone project seminar proposal saya yang berjudul implementasi antarmuka pengguna aplikasi web manajemen ekspedisi dengan role based access control pada PT Armora Gitran. Untuk memulai pemaparan, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian yang terlebih dahulu. Proses manajemen ekspedisi pada dasarnya membutuhkan sistem yang terstruktur, aman dan mudah digunakan. Namun pada PT Armora Gitran masih banyak dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan seperti risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, serta kesulitan dalam monitoring data operasional secara menyeluruh. Selain itu, sistem digunakan oleh banyak pengguna dengan peran yang berbeda, sehingga diperlukannya antarmuka pengguna yang mudah digunakan sekaligus aman. Oleh karena itu, dibutuhkannya pengaturan hak akses berbasis peran dengan role based access control untuk solusi menggunakan sistem yang lebih efisien dan aman. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan permasalahan ini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan antarmuka pengguna aplikasi web manajemen ekspedisi yang mampu mengintegrasikan proses bisnis PT Armora Gitran secara efisien dan terstruktur. Selanjutnya, bagaimana menerapkan mekanisme role based access control dalam sistem web agar setiap peran pengguna memiliki akses sesuai tanggung jawabnya, serta dapat menjaga keamanan data dan konsistensi sistem. Selanjutnya, apa pendekatan perancangan antarmuka pengguna yang dapat menghasilkan tampilan sistem yang bisa digunakan oleh berbagai peran pengguna dengan tingkat akses yang berbeda. Lalu tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi web manajemen ekspedisi berbasis framework Laravel yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Selanjutnya, tujuannya adalah menerapkan mekanisme role based access control dalam sistem web untuk membatasi akses pengguna.
Jadi aplikasi dan merancang dan mengimplementasikan antar muka pengguna atau user interface yang interaktif, adaptif, dan mudah digunakan. Agar pemaparan ini tidak melebar, saya akan menjelaskan ruang lingkup penelitiannya. Penelitian difokuskan pada pengembangan antarmuka pengguna aplikasi web manajemen ekspedisi. Fokus di sini adalah pada front-end atau user interface, frameworknya menggunakan Laravel Blade dan metode pengembangannya menggunakan Agile Software Development. Studi kasusnya adalah PT Mora di Kapindo. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Agile Software Development karena metode Agile digunakan untuk pengembangan sistem secara imperatif sehingga setiap sprint menghasilkan peningkatan yang dibutuhkan oleh setiap pengguna. Jenis penelitian di sini adalah kualitatif karena fokusnya pada analisis kebutuhan dan proses bisnis pengguna. Di sini ada gambar diagram gejala di mana pertama ada tahap sprintnya terlebih dahulu. Di sini ada inisialisasi dan identifikasi kebutuhan. Lanjut ke tahap perancangan sprint, planning menentukan fokus sprintnya apa saja, dan ada desain antar mukanya, layout dan navigasi, mockup visual. Selanjutnya implementasi sprintnya, di mana implementasi sprintnya ada tahap 6 sprint, dan yang terakhir itu perbaikan. Sprint yang pertama adalah perancangan struktur navigasi, layout dan dasar UI. Sprint yang kedua adalah implementasi tampilan dashboard overall. Sprint yang ketiga pembuatan form dan label ekspedisi. Sprint yang keempat adalah implementasi visualisasi grafik. Dan sprint yang kelima integrasi tampilan RBAC. Dan sprint yang terakhir pengujian usability revisi antarmuka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambaran sistemnya. Penelitian difokuskan pada pengembangan antarmuka pengguna aplikasi web manajemen ekspedisi, di mana gambaran sistem ini melibatkan 5 aktor, yaitu ada owner, IT, admin, user, dan team leader. Setiap aktornya ini memiliki hak akses yang berbeda. Aksesnya disesuaikan dengan proses bisnis masing-masing, karena proses bisnis masing-masing itu job desk berbeda-beda setiap role-nya. Hak aksesnya diterapkan melalui progress access control. Di sini ada deskripsi singkat dari masing-masing aktor, yaitu ownernya adalah pemilik perusahaan, IT-nya adalah pengelola sistem dan akses, adminnya adalah pengelola data dan keuangan, usernya adalah pelaksana ekspedisi, dan tim leader pemantau perusahaan. Setelah itu saya akan menjelaskan use case diagram di sini. Use case diagram di sini menggambarkan interaksi antara aktornya dengan sistem, di mana di sini ada 5 aktor, yaitu IT, owner, team leader, user, dan admin. Di sini aktor terlihat memiliki role yang beda-beda, di mana seperti user mengelola data ekspedisi, admin mengelola data customer, data unit, dan data finance, dan owner dan team leader sebagai pemantau perusahaan. Dua role ini memiliki peran yang langsung bisa melihat summary atau kesimpulannya tanpa perlu melihat dashboard satu-satu. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam penerapan Robust Access Control. Robust Access Control ini di dalam penelitian saya mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran. Hak aksesnya dibedakan berdasarkan role masing-masing, dan menu dan dashboard ditampilkan sesuai dengan role masing-masing untuk mencegah akses fitur di luar kewenangan serta mendukung keamanan dan efisiensi sistem. Lalu hasil yang diharapkan setelah saya menjelaskan metode penelitian dan gambaran sistemnya, sistem diharapkan meningkatkan efisiensi dan keamanan. Hasil yang diharapkan antar muka pengguna lebih terstruktur dan keamanan sistem meningkat dengan menggunakan RBAC atau Robust Access Management. Mendukung efisiensi kerja supaya lebih meningkat dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dosen. Oke, selamat buat Rivaldiansyah. Sidang Sempro pada hari ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tolong dilihat dulu apa tadi use case ya, ini masih hangat nih use case. Oke, saya pribadi baru lihat nih use case, judulnya di bawah, use case diagram manajemen ekspedisi, kemudian aktornya di atas ya. Biasanya aktornya itu sebelah kiri atau di sebelah kanan, dimana di sebelah kiri itu merupakan aktor primer, kalau sebelah kanan itu merupakan aktor sekunder
ya. Saya nggak tahu kamu berdasarkan apa membuat use case ini, judulnya di bawah kemudian aktornya di atas, ada referensinya? Saya tidak ada referensi dalam diskusi ini Pak. Saya membuat sendiri di software Grawi Pak. Ya, tolong dirubah use case-nya ya. Judulnya itu di atas, judulnya di atas, kemudian aktornya itu dipindah ke sebelah kanan, yang di atas seperti itu. Ya, Baik Pak. oke. Nah, tadi saya bilang aktor yang sebelah kiri itu merupakan aktor primer, yang sebelah kanan itu merupakan aktor sekunder. Jadi di situ kan ada user, ada admin, ada team leader, ada owner, ada satu lagi lah IT ya. Nah, silakan kamu tanya ke pemimpinnya mana aktor primer, mana aktor sekundernya. Kalau yang primer berarti diletakkan di role aktor sekunder sebelah kanan. Siapa Ya. yang masuk? Baik Pak. Oke, kemudian Paris. Gila Bapak. judul kamu itu kan implementasi yang terbuka pengguna aplikasi web ya, Afzal Rizky Iya, Pak. Ramadan. manajemen ekspedisi dengan role model role Yang based gue boleh access keluar ya? control Masih ada. BPA Morator RBAC ya. Nah, Hari apa masih ada? Bapaknya kan? kalau saya baca ya, Ini pakai gue kan? Belum. Aku yang baca. Ada pakai baca, pakai Amir. Ambil bisa. Ntar aja pas mau gue Iya Pak, saya tapi menggunakan metodenya menggunakan middleware atau polisi dan get Pak. sedangkan fokus bagian kamu itu kalau saya lihat sih front end ya. Iya Pak. Jadi ini saran saya sekali lagi sama dengan yang lainnya, judulnya coba dirubah ke perancangan dan implementasi. Perencanaan dan implementasi Pak. Bla 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 berbasis gitu ya, berbasis RBAC ya. Oke, baik Pak. Jangan dengan itu diganti berbasis ya. Berbasis role based access control. Jadi memang kalau judul yang saya sarankan tadi fokusnya ke user interface, kemudian RBAC-nya sebagai dasar pengaturan tampilan. Gitu. Jadi ini apa? Menggunakan backend, RBAC-nya padahal fokusnya di front end. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Berikutnya RBAC itu kan umumnya diterapkan di backend, ya. Iya Pak. Nah, di kamu bagaimana penerapannya ya? Sementara pengertian Anda itu kan fokusnya di antar muka. Baik Pak, penerapan RBAC-nya diterapkan di view grade-nya Pak. Favorite ya. Iya, di tampilan. Dia punya sendiri ya? Dia punya sendiri. Harusnya buffet lah. Nggak iya. Capek. Dan